Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Tasa Ratna Dewi, dengan nomor pokok mahasiswa 102200036. Di sini aku bakal ngejelasin tentang Ma'rifatul Insan. Apa sih Ma'rifatul Insan itu? Ma'rifatul Insan terbagi menjadi dua kata, yaitu ma'rifat yang artinya mengenal dan insan yang artinya diri. Dapat disimpulkan bahwa Ma'rifatul Insan itu mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Manusia itu diciptakan dengan derajat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya, seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Manusia diciptakan itu dari dua bentuk, yaitu langit atau ruh, bumi ataupun tanah. Dari penciptaan tersebut ada 3 unsur yang ada dalam diri manusia. Yang pertama adalah kolbu atau hati, yang kedua jasad, serta ada akal. Penciptaan manusia juga tidak luput dari diberikannya amanah oleh Allah. Manusia diciptakan itu untuk selalu mengabdi kepada Allah, seperti dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa kita harus tetap selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masa penciptaan, kita akan diberikan hakikat atau hakikatul insan, yaitu hakikat manusia. 5 hal yang ada pada hakikat manusia. Yang pertama adalah sifat makhluk, yaitu di atas fitrah atau selalu diberikan fitrah. Yang kedua lemah. Yang ketiga bodoh. Yang keempat membutuhkan bantuan. Manusia juga dimuliakan oleh Allah, diturunkan ruh, diberi keistimewaan daripada makhluk lain, serta ditundukkan alam kepadanya. Dibebani pula oleh tanggung jawab, yaitu menjadi khalifah atau memimpin di muka bumi ini, serta harus beribadah. Manusia pula diberikan pilihan oleh Allah atau mukhayyarun. Pilihan tersebut adalah untuk melakukan jalan kebaikan atau jalan keburukan, fujur ataupun takwa. Saat melakukan jalan yang dipilih tersebut, akan ada 2 balasan yang diterima. Yang pertama, jika beriman atau bertakwa akan mendapatkan surga, sedangkan jika kita kafir ataupun fujur akan mendapatkan neraka. Itu adalah balasan yang akan diterima sesuai yang dilakukan semasa hidupnya. Manusia pula akan diberikan potensi dalam dirinya, atau yang sering kita sebut takatul insan, yaitu potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Manusia selain diberikan potensi, manusia juga diberikan 2 jalan, yaitu untuk beribadah atau al-amanah, yang kedua untuk al-hiyanah, di mana al-amanah adalah manusia bukan pemilik seutuhnya. Manusia tidak boleh menentang apa yang diperintahkan oleh Allah, sedangkan al-hiyanah diibaratkan manusia itu seperti hewan, seperti anjing, keledai, laba-laba, monyet, dan batu. Selain diberikan potensi, Allah memberikan nafs atau jiwa pada diri manusia yang bisa merasakan kesedihan, cinta, senang. Jenis jiwa itu ada 3. Yang pertama adalah jiwa yang aruhnya atau kolbunya mengendalikan al-hawa, di mana syahwat atau keinginannya lebih kecil atau tidak mendominasi.
Yang kedua adalah jiwa yang aruhnya tarik-menarik dengan al-hawa. Maksud dari tarik-menarik adalah muncul kebimbangan antara harus berbuat baik atau mengikuti nafsunya. Yang ketiga adalah jiwa yang aruhnya dikendalikan oleh al-hawa, atau jiwanya dikendalikan oleh nafsu serta syahwat. Di sini terkadang kita akan melakukan beberapa kesalahan seperti maksiat. Manusia diberi pilihan untuk memilih tazkiyah atau menempuh jalan kebaikan dengan menaati Allah dan meninggalkan perbuatan hina, atau juga memilih tadisiyah, yaitu memilih jalan yang sesat. Kita juga diberikan hakikat ibadah, atau kita itu harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga memiliki tujuan dalam beribadah, yaitu menghinakan diri kepada Allah, tunduk serta taat patuh pada Allah. Dapat disimpulkan bahwa manusia itu adalah orang atau makhluk yang lebih sempurna daripada makhluk lain, serta diberikan keistimewaan akal. Diberikan pula kebebasan oleh Allah untuk memilih jalan fujur ataupun takwa. Dimuliakan oleh Allah dibandingkan makhluk lain. Diberikan jiwa yang dapat merasakan, serta diberikan tanggung jawab untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, menjauhi larangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.